Jadi kami di Doha, dari KBRI Doha. Kebetulan minggu ini sedang ada event pameran buku yang sudah event tahunan ya, jadi sudah ke-32 kali, artinya sudah 30-an tahun digelar, yaitu Doha International Book Fair. Jadi memang di sini pameran bukunya karena di negara Arab banyak koleksi buku-buku bahasa Arab. Tapi di Doha ini juga Bang, itu banyak ekspatnya, ekspatriat. Jadi kita juga bisa dengan mudah menemukan buku-buku bahasa Inggris di sini. Itu. Nah, tema kita, jadi KBRI Doha itu dalam rangka menyemarakan Doha International Book Fair, kita ingin mengangkat penulis-penulis Indonesia yang sudah berkarya gitu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga punya literasi, punya budaya literasi. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti yang hadir di sini juga bisa ada karya-karya tulisan, kita bisa sama-sama nikmatin, sama-sama kita banggakan. Ya, amin, amin. Jadi setelah 2 hari kemarin, kita live Instagram dengan 2 penulis yang tinggal di Qatar. 2 penulis ini adalah diaspora Indonesia yang tinggal di Qatar. Yang pertama Kang Didai, dengan bukunya itu Gigih. Judulnya Gigih ya, bukan Gigi tapi Gigih atau Perseverance. Dan yang kedua Pak Devi Andri Taslim, beliau salah satu ekspatriat yang kerja di Qatar, beliau direktur, tapi sempat menulis novel, judulnya Cinta di Langit Qatar. Ya, dua-duanya teman saya itu, Mas. Masya Allah, wah berarti memang kita harus saling berjejaring ya Bang. Jadi supaya bisa menulis juga gitu kan. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman di sini juga nanti bisa berkarya yang sama dalam hal kepenulisan. Nah, topik kali ini Bang, kita ingin mengangkat, karena buku Abang itu Negeri 5 Menara, itu kami punya Bang, kopinya nih, yang versi bahasa Inggris. Terima kasih. Bang. Jadi ini, Masya Allah ini udah. The Land of Five Towers ya. Ya. Sudah dari tahun 2011 ya Bang, kalau kami lihat di sini. Ya. Jadi sudah cukup lama, jadi artinya nih mudah-mudahan Abang masih ingat proses-prosesnya, karena yang ingin kita perdalam Bang hari ini, karena kita semua udah tahu Abang ini udah pemahir lah, udah jago dalam menulis. Ini kita mau kulik dari sisi penerjemahannya Bang, proses penerjemahan ke bahasa Inggris, supaya teman-teman yang sudah punya karya juga nanti kalau mau diterjemahkan ke bahasa lain, itu bisa dapat gambaran prosesnya seperti apa. Mungkin yang awal Bang, mungkin siapa tahu Bang, masih ada yang belum kenal sama Abang di live Instagram ini. Mungkin bisa sedikit Bang diperkenalkan kembali mengenai Abang, pekerjaan Abang, buku apa aja yang udah ditulis Bang. Itu Bang, boleh Bang? Oke, siap. Ini buat teman-teman yang hadir di live, ini sebetulnya hostnya KBRI ya. Saya ini pengganti aja, host pengganti. Kita balik ya. Ya, jadi kalau saya sekarang penulis full time, buku pertama saya 2009 itu Negeri 5 Menara, dan sekarang sudah ada belasan buku lah yang saya tulis, dan ada 4 buku yang sudah difilmkan ya di layar lebar dan juga ada di streaming. Saat ini sedang nulis 2 buku lagi nih, tapi belum rilis dan belum bisa di-spill ya, tapi mudah-mudahan rilis tahun ini. Nah, kira-kira gitu singkatnya. Kalau genrenya Bang, mungkin boleh di-share Bang. Genrenya nih biasanya menulis buku apa nih? Novel apa? Saya menulis banyak dari novel, buku non-fiksi, bahkan buku anak juga ada untuk early readers. Juga ada buku tips and trick ya, kalau itu non-fiksi. Ada juga buku mewarnai. Jadi luas, tapi yang utama sebetulnya novel. Oke, jadi genre utamanya novel ya. Siap. Kalau buku yang pertama ditulis berarti Negeri 5 Menara ya Bang? Ya, betul. Oke. Nah, itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kisah pribadi atau gimana Bang? Negeri 5 Menara kan novel ya. Novel by definition itu kan adalah hasil imajinasi kita. Cuma novel ini diinspirasi
oleh beberapa pengalaman pribadi saya. Jadi milestone utama dari cerita itu pernah terjadi dalam hidup saya. Tapi di antara milestone itu kan ada kembangan-kembangannya berupa fiksinya ya. Jadi dia bukan biografi, cuma diinspirasi sebagian dari perjalanan. Misalnya di Negeri Lima Menara, Alif itu karakternya lahir di Maninjau, lalu dia pindah merantau ke Ponorogo, lalu pindah ke Bandung, pindah ke Kanada, ke Inggris, ke Amerika. Nah, saya mengalami hal yang mirip juga, yang pindah ke negara-negara dan tempat-tempat itu. Tapi sekali lagi ada kembangan fiksinya lah di dalam perjalanan itu. Jadi tempat-tempatnya itu sepertinya agak real ya. Ya. Jadi abang benar bisa menggambarkan itu ya. Itu bang. Oke bang. Boleh bang diceritakan suka dukanya bang jadi penulis bang. Terutama apakah memang profesi penulis ini bisa jadi profesi utama gitu, atau memang kita harus punya profesi lain supaya bisa kita tetap bisa menulis gitu bang. Ya, menulis itu kan sangat fleksibel ya. Banyak orang yang bekerja di bidang lain. Contohnya tadi 2 penulis kita yang udah diwawancara ya. Ada yang profesional, ada yang direktur, ada yang dokter. Mereka bisa menulis. Jadi tidak harus full time. Tapi dia juga menjanjikan untuk bisa full time. Yang misalnya penulis full time yang sangat sukses di dunia, misalnya J.K. Rowling ya dengan Harry Potter-nya. Nah, di Indonesia juga ada banyak juga penulis full time dan termasuk saya. Jadi intinya kalau teman-teman mau merasa punya passion di menulis dan kayaknya senang dengan dunia menulis dan ternyata bukunya diminati, mungkin bisa dipertimbangkan sebagai pekerjaan full time. Oke, ya, jadi memang Dan kita ya. Menulis itu dia hasilnya tidak hanya dari menulis ya, karena menulis buku hanya awal. Setelah itu buku bisa pindah medium biasanya. Kalau bukunya menarik, nanti difilmkan dan itu adalah stream of income yang lain. Lalu nanti mungkin ada kelas menulis, ada talk show, ada nanti bukunya diadaptasi untuk bukan hanya film, bisa macam-macam ya. Bahkan bisa sampai ke streaming, ke game, dan lain-lain. Jadi turunannya banyak sebetulnya. Ya. Oke, jadi kita memperluas ini ya, view ya. Jadi jangan lihat hanya bukunya aja, tapi produk-produk di sekitar buku itu juga yang bisa melengkapi ya. Itu ada yang nanya ke teman, kapan buku Rantau Satu Muara difilmkan? Karena yang 2 kan udah triloginya. Udah, iya betul. Yang ketiga ini didoakan saja bisa segera ya. Tapi saat ini belum dimulai. Mudah-mudahan nanti ada. Oke, waduh. Kita doakan bang. Kemudian kita bisa nikmatin juga dalam bentuk film ya. Oke. Nah, terus kalau cerita balik lagi bang ke yang pertanyaan tadi di pembukaan, abang pasti bisa ingat nggak bang kira-kira proses waktu dulu ke Negeri Lima Menara itu setelah dia bestseller kan ya, bestseller dicetak di Indonesia. Itu gimana bang? Waktu mau diterjemahkan bahasa Inggris, memang dari awalnya sudah ada niat untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris atau itu ada yang nawarin gitu? Ya, jadi bagi teman-teman yang suka nulis dan nanti berpikir ya, atau punya impian gitu bagaimana bukunya alih bahasa, biasanya ada beberapa track nih ya. Pertama, kalau buku teman-teman itu diminati ini ada artinya cukup banyak yang membaca, banyak yang tertarik. Nah, kalau yang tertarik tuh orang di luar negeri, itu ada kemungkinan dialih bahasakan. Nanti biasanya ada penerbit dari luar atau agen dari luar, dia nanya, boleh nggak buku ini diterjemahkan? Nah, itu masalahnya nanti tinggal cari penerjemahnya, lalu deal, harga, dan segala macam. Nah, kalau saya punya pengalaman kedua nih. Jadi yang ingin menerjemahkan tidak hanya orang luar, orang di dalam negeri juga ada juga. Contohnya dalam Negeri Lima Menara ini yang kemudian menerjemahkan adalah penerbit Gramedia sendiri, karena pingin ini buku ini bisa diekspos sampai keluar, tapi penerjemahnya adalah penerjemah internasional orang luar negeri. Nah, ada lagi buku Negeri Lima Menara diterjemahkan ke bahasa Melayu gitu. Jadi walaupun Malaysia ngerti bahasa Indonesia, tapi pingin lebih precise gitu ya, mereka diterjemahin ke bahasa Melayu. Nah, itu yang menawarkan penerbit dari Malaysia, PTS Litera.
Nah, yang terbaru sebetulnya ini. Bisa baca nggak, Mas? Tulisannya apa, Mas? Ini bahasa ini ya, bahasa lama ya, bahasa Persia mungkin ya. Sirilik. Yang Sirilik ya. mirip, Oke. ya mirip dengan yang dipakai di Rusia kali ya. Tapi ini negaranya Macedonia. Dia pakai huruf yang sama. Nah, kalau ini dari mereka yang tertarik. Jadi dari penerbit di Macedonia itu pingin menerjemahkan. Jadi kalau di ringkas tadi ada 2 jalur kalau menerjemahkan. Memang ada yang tertarik dari luar, nah itu kita tinggal deal, atau bahkan dari penerbit kita sendiri karena mereka ingin meluaskan pasarnya. Nah, saya mengalami dua track itu. Nah, sementara gimana kita milih penerjemahnya yang bagus? Kalau menurut saya tentu sebaiknya sih native speaker ya. Kalau mau ke bahasa Inggris ya kita sebaiknya penerjemahnya adalah benar-benar orang yang orang Amerika atau orang Inggris, sehingga itu bisa dinikmati dengan nyaman oleh pembaca di luar sana. Nah, kira-kira gitu, Mas. Oke ya, makasih nih. Berarti sebagai penulis, abang ikut mencari penerjemahnya itu, atau waktu kemarin itu justru lebih banyak dari penerbitnya yang istilahnya lebih mengurusi proses penerjemahannya? Kalau yang The Land of Five Towers ini saya ikut karena saya merasa pingin ada ada komunikasi dengan penerjemah, dan waktu itu kita bersama penerbit kita mencari siapa, akhirnya kita sampai pada satu namanya Angie Kilbane. Angie Kilbane ini orang Amerika, dia Fulbrighter, dia pernah tinggal di Indonesia, mengajar di Indonesia, tapi orang Amerika ya. Dan dia sudah menerjemahkan juga, sudah berpengalaman menerjemahkan Laskar Pelangi. Nah, jadi pas ini dia udah punya cara pandang orang Amerika, tapi juga dia juga mengerti cara pandang orang Indonesia. Nah, dalam proses itu kita bolak-balik, dia menerjemahkan beberapa bab, nanti dia ngasih ke saya, kita TikTok gitu ya. Kira-kira kalau bagian ini enaknya biar lancar, karena belum tentu ada bagian tertentu yang mungkin orang native tuh nggak langsung nggak klik ya. Nah, kita gimana nih supaya enak dibacanya. Jadi komunikasinya intens kalau itu. Sementara kalau yang bahasa Melayu dan bahasa Macedonia itu saya nggak tahu langsung ya siapa penerjemahnya, udah terima jadi. Oke. Angie Kilbane ya. Ini saya lihat di bukunya nih langsung translationnya oleh Angie Kilbane untuk yang bahasa Inggris ya. Iya. Berapa lama tuh Bang? Ada bulanan atau tahunan proses menerjemahkan? Ini kan novelnya versi bahasa Inggris ada hampir 400 halaman. Saya lupa ya, tapi saya pikir setahunan mungkin ada ya, atau kurang ya. Karena cukup lama ya. Sementara Angie sendiri kan dia punya pekerjaan, dia guru waktu itu ya. Jadi dia bukan full time translator. Nah, jadi saya pikir ya cukup inilah. Tapi nggak nyampe 2 tahun ya, setahun atau kurang lah kira-kira. Oke. Terus dari yang sudah diterjemahkan itu Bang, ada info juga apakah memang diminati di pasar yang tadi yang berbahasa Inggris gitu? Gimana Bang? Ada kan kalau di Indonesia kan sudah best seller nih. Ya kalau dari luar itu sampai kan di si penerbit Gramedia Pustaka Utama juga naruh di Amazon ya. Kalau kita lihat di Amazon, diklik ini The Land of Five Towers, di search di Amazon, itu bintangnya bagus ya. Jadi bintangnya banyak dan yang komen juga banyak. Kalau penjualan detailnya saya nggak hafal karena itu dari penerbit. Cuma artinya dari feedback di sana menurut saya cukup menarik ya, karena bagi orang asing tahu cerita tentang pesantren itu mungkin sesuatu yang baru ya. Jadi story from the inside pesantren itu nggak selalu ketemu. Nah ini kok ada Harry Potter versi asli gitu, soalnya kan agak-agak Harry Potter, nggak ada kan sama-sama asrama ya. tapi nggak ada magicnya ya, nggak ada Voldemortnya.
Nah, yang juga menarik sebetulnya bukunya kemudian karena ada dalam bahasa Inggris bisa diakses banyak orang di luar, termasuk dari kampus-kampus dan sekolah. Karena itu dulu pernah ada satu semester ke beberapa semester, Land of Five Towers ini jadi buku bacaan wajib di dua mata kuliah dulu di University of California at Berkeley, di Berkeley ya. Ada mata kuliah Intro to the People of Southeast Asia, Profesor Jeff Adler. Nah, Profesor Jeff Adler ini memakai ini sebagai buku bacaan wajib di mata kuliah dia waktu itu. Nah, kenapa katanya? Ya karena ada story yang menarik, tapi juga ada insight tentang sosiologi, antropologi masyarakat Indonesia. Jadi ada konten keilmuan yang cocok dengan mata kuliahnya itu. Nah, di Australia ternyata anak-anak SMA itu punya elective kelas di sana. Salah satunya mengenal Indonesia. Nah, mengenal Indonesia dengan apa? Mereka dengan pop culture, salah satunya dengan novel. Nah, novel versi Inggris ini juga dibaca waktu itu di salah satu SMA ya, di mana ya saya lupa, di dekat Byron Bay di Australia. Nah, ini kelebihannya kalau kita udah punya buku terjemahan, jadi dia lebih gampang ya masuk kemana-mana. Sementara di Indonesia sendiri juga sama, di Indonesia walaupun mahasiswanya senang baca bahasa Indonesia, tapi ada juga yang senang juga membeli yang versi Inggrisnya, mungkin biar sambil belajar bahasa Inggris. Benar. Atau memang dia terbiasa baca novel bahasa Inggris. Dan kemudian juga kadang-kadang dijadikan bahan penelitian skripsi dan lain-lain. Nah, itu efek-efek dari kalau udah diterjemahkan. Ya, siapa tahu nanti efeknya bisa film yang lain di luar negeri. Nah, mudah-mudahan. Mohon doanya. Amin. Berarti Abang masih ingat nggak Bang, kalau terjemahannya, kalau manjada wajada itu diterjemahkan nggak ke bahasa Inggris? Atau dibiarkan kata-katanya manjada wajada? Dikombinasikan, tapi kalau diterjemahkan itu he who gives his all will surely succeed. Oh. He who gives his all will surely succeed. Kayak gitu ininya. Waktu itu dari Angie dia bilang ini kayaknya lebih pas. Tapi tetap ada manjada wajada diterjemahkan itu. Itu soalnya seperti yang paling saya ingat tuh Bang. Kalau sudah kita tahu gitu ya, kalau kita berusaha kita akan dapat gitu kan. Yeah. Walaupun tentu Allah yang lebih menentukan terakhirnya. Yeah, betul. Masya Allah. Jadi kalau dari Setelah Negeri Lima Menara ada lagi Bang buku Abang yang terjemahin bahasa Inggris mungkin? Saya kurang update. Bahasa Inggris belum. Yang bahasa Malaysia lagi itu lanjutannya Ranah Tiga Warna itu udah. Versi Melayunya juga udah ada. Kalau yang lain belum. Ini nunggu yang bahasa Arab aja ini. Mungkin nanti Mas Chris bisa kenalkan Negeri Lima Menara bahasa Arab dan lain-lain. Ya, lagi hadir nggak ya di sini ya? Saya tadi udah bilang sih untuk hadir gitu. Yeah. Tapi dia mungkin belum kelihatan nih namanya di sini. Ya di bahasa Arab. Kemarin sebagai info Bang, dari KBRI juga berusaha untuk kita mengadakan kerjasama terjemah bahasa Arab. Kita pakai buku anak Bang. Jadi kan di sini juga buku anak populer gitu kan. Cerita Damar Purung diterjemahkan, yang buku dari bahasa Indonesia itu Damar Purung. Nah, sedangkan dari buku bahasa Arabnya itu diterjemahkan juga ke Indonesia, jadi kita saling menerjemahkan gitu. Itu judulnya Apa Kata Butiran Pasir gitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya saya baca itu luar biasa itu isinya, jadi berkualitas ya. Gitu. Kayaknya saya perhatikan memang kalau buku sampai diterjemahkan ke bahasa lain itu, berarti buku itu punya bobot sendiri Bang. Benar nggak Bang? Ya kan, jadi ada orang yang tertarik untuk masukin itu ke dalam bahasanya, berarti buku itu punya sesuatu di dalamnya gitu. Kebetulan mereka punya interest ya, tertarik gitu ya. Iya, gitu Bang. Terus ini Bang, kalau kayak gitu, mungkin di sini ada yang di antara yang hadir juga ada yang ingin tahu tips-tips seputar kepenulisan Bang. Mungkin Abang punya tips, karena Abang ini udah jadi profesi kan, berarti Abang harus day to day itu harus maintain semangat menulisnya gitu. Itu ada nggak Bang tipsnya supaya apa kita ngopi dulu atau kita sering jalan-jalan gitu?
Gimana Bang, ada tips yang bisa di-spill gitu? Ya, buat teman-teman yang senang nulis, sebetulnya menulis itu kalau menurut saya ini perjalanan ke dalam diri dulu gitu ya. Sebelum kita sibuk nulisinnya keluar. Jadi memang sebaiknya sih kalau versi saya ya, penulis kan macam-macam pendekatannya. Kalau menurut saya sih kita harus tahu dulu apa yang kita mau, tahu dulu topik yang kita benar-benar suka, baru kemudian kita menuliskannya. Nah, kenapa topik ini harus benar-benar terhubung dengan hati, dengan diri kita terdalam? Karena menulis ini kan perjalanan yang panjang ya, apalagi kalau novel itu kan 300-400 halaman. Itu bisa memakan waktu setahun, 2 tahun. Nah, bagaimana teman-teman itu bisa hidup dengan satu topik ini selama setahun, 2 tahun itu dan gak bosan gitu ya. Masih terus mau. Nah, nggak ada cara lain menurut saya. Dia harus terhubung, terkonek dengan sangat kuat dengan hati kita. Nah, artinya kita nggak gampang berhenti di tengah jalan. Makanya menulis itu kalau menurut saya pilih temanya itu sangat penting. Pertama pilih niat, kedua pilih tema yang benar-benar terhubung dengan kita, baru kemudian kita menuliskan. Menuliskan itu udah mengikuti nanti kalau niatnya udah kuat, temanya udah terhubung dengan sangat kuat dengan kita nulisnya kadang-kadang bisa otomatis. Karena memang kita senang. Jadi nulis itu harus dengan senang, riang gembira. Gitu. Jangan stres. Kalau stres tuh nulis skripsi biasanya. Iya. Sama nulis Jadi nggak pakai deadline ya, tulis novelnya nggak pakai deadline ya. Iya, dan nggak ada deadline kan, jadi nggak ada yang ngingetin kita. Makanya menulis itu benar tadi dia harus self discipline kan, harus ngatur sendiri. Karena itu supaya kita bisa terus jalan ya kita harus benar-benar suka dengan topiknya. Nah, menurut saya gitu sih ya. Kalau yang lain masalah teknikalnya, teknis menulis itu kan bisa dipelajari ya. Ada bukunya, ada kelasnya, ada pelatihan. Kayak saya punya pelatihan tuh online kadang-kadang saya bikin. Itu semuanya bisa diikutin. Tapi yang menurut saya fondasi pengenalan ke dalam itu tuh benar-benar sangat private ya. Kita harus masuk ke dalam diri kita, harus ada dialog ke dalam untuk menemukan why-nya, niatnya, dan menemukan word-nya atau topiknya itu. Nah yang lainnya sih itu teknikal ya, mau ngopi dulu boleh, sebelum nulis boleh, mau mandi dulu. Intinya kalau udah senang, nulis itu anytime, anywhere itu bisa dilakukan. Gitu, Mas. Anytime, anywhere tuh maksudnya nggak harus selalu di laptop ya, bisa di HP juga. Ya bisa, yang kita paling nyaman aja, yang kita paling menikmati. Walaupun memang ada yang mungkin yang senang punya momen tertentu atau tempat tertentu, nah itu disilakan aja ya. Kita silakan ritual masing-masing itu kita cari yang mana yang paling cocok. Harus ngopi dulu boleh, harus jalan-jalan dulu boleh gitu ya. Nah, tapi tadi tentang traveling itu penting menurut saya. Traveling itu membantu untuk kita lebih punya banyak wawasan. Dan traveling kan tidak harus jauh gitu ya, tidak harus sampai ke Doha, ke Eropa. Traveling di dekat-dekat kita, di kota kita, keluar kota dikit, itu juga membantu sebetulnya menurut saya. Oke. Jadi emang enak juga ya sebagai penulis itu kita sambil kita menikmati alam gitu, kita menghasilkan foto, kita menghasilkan catatan-catatan juga ya, bisa jadi Nah, kata-kata. maka diplomat itu punya modal menulis karena kan Iya, penulisannya sering keluar kemana-mana kan. betul. Cuma memang untuk masuk ke dalam dunia novel itu kan butuh angan-angan juga ya, butuh imajinasi ya. Jadi bukan hanya menceritakan apa yang dilihat. Novel itu hanya mediumnya saja. Message-nya kan itu tidak harus dia sesuatu yang imajinatif sekali. Message-nya adalah sesuatu yang kita percaya, we believe in gitu ya. Yang kita benar-benar connect tadi ke hati. Nah, bentuknya nanti ya bisa fiksi, bisa non-fiksi, bisa puisi dan lain-lain. Jadi voice itu yang perlu ditemukan, suara atau message kita itu. Kalau sekarang abang karena udah katakanlah sudah banyak bukunya, ada belasan buku, secepat apa bang abang menulis gitu? Mungkin gambaran saya misalnya gini, kalau penulis pemula kan mungkin kita kasih ke editor banyak catatan merahnya gitu. Mungkin yang ngasih 200 kata mungkin tinggal 50 kata. Kalau abang memang kecepatan atau apa mungkin yang bisa. Sekarang sudah gimana nih bang posisi bang?
Ya, sebetulnya menurut saya tiap orang punya caranya. Ada yang dia gayanya, stylenya sprinter. Ada gayanya kayak maraton runner gitu ya. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat tapi sampai. Kalau saya mungkin yang lambat tapi sampai. Saya nggak bisa menulis cepat gitu ya. Dan Oh, gaya apapun itu tergantung ke masing-masing. Lalu uh, yang penting itu ada dua juga yang penting ya dalam proses menulis dan editing. Jangan dicampur menurut saya. Kalau dicampur sambil nulis diedit, nah itu nanti lama sekali nggak maju-maju. Ya nulis saja dulu, nulis kreatif. Nanti ada masanya kita mengedit. Nah mengedit juga tidak harus kita sendiri ya. Bisa kita minta bantuan orang lain, bisa minta pandangan orang lain, dan nanti kalau udah mau diterbitkan, penerbit juga akan mengedit lagi. Jadi prosesnya tidak sekali jadi ya. Cuma memang harus ada self editing yang lumayan dulu biar kalau teman-teman ngirim tulisannya ke penerbit, editornya nggak bingung membaca ini kok tulisannya berantakan. Nah, kalau berantakan itu biasanya nggak diterima. Jadi tulisannya udah agak rapi itu biasanya mereka akan lebih utamakan. Kayak gitu. gila. Dapat lagi gambaran ya, maksudnya proses behind the scene-nya gitu. Hmm. Memang ada proses menulisnya, kita tuangkan aja begitu saja gitu bang. Nanti kita lihat lagi, kita edit-edit dengan kepantasan menurut kita gitu ya. Tapi nanti kita kasih ke editor yang sesungguhnya ya, juga dapat feedback. Terus ini pertanyaan titipan nih bang sebenarnya bang. Ya. Jadi kan saya bang sempat nyebut ya, udah punya kelas online nih. Tapi kalau misalnya kita di Doha, tahun ini misalnya ngadain kelas menulis, abang kira-kira bersedia nggak jadi narasumbernya lagi yang lebih dalam lagi gitu? Ya bisa aja nanti kita bisa arrange lah nanti itu. Siap. Oh, bang, barusan ada yang nanya tuh bang. Ya, Tadi nanya juga dia Mas Rizal Rid tuh, mau menerbitin buku baru lagi ya? Tadi yang saya dengar sih abang mau nerbitin 2 buku, cuma belum ya, bisa dikasih tahu dulu ya ya. judulnya gitu. Saya lagi nulis 2 buku dan buku ini apa namanya belum bisa di-spill ini. Tapi mudah-mudahan tahun ini ada 1, tahun depan ada lagi. Silakan Oh, nanti siap. kita tunggu bersama-sama. Mudah-mudahan tapi ininya udah selesai sih ya. Udah yang pertamanya udah final draft, tinggal dihalus-haluskan. Nah, mudah-mudahan pertengahan tahun ini mudah-mudahan. Tapi novel bang. Spoilernya apa? Novel atau Ini bukan novel. bukan novel? Dia Oke. itu bukan novel. Dia non fiksi. Oke, siap. Oke bang, ini kita udah menjelang di akhir acara. Mungkin saya ada game sedikit nih bang, kata bang. Oh, Rapid question, jadi jawabnya harus cepet bang. aduh. Kalau bisa langsung, jangan difilter, Oke, jangan oke. pakai filter AI gitu ya. Jadi yang pertama nih bang, buku favorit atau yang paling berkesan apa bang judulnya bang? Kite Runner kali ini. Oke, Kite Runner. Oke, nah, saya belum baca tuh. Coba nanti saya cari tuh bukunya. Saya pernah dengar, cuma saya belum baca. Ya. Terus yang kedua, berapa buku yang dibaca dalam sebulan? Ya 2, 3 lah. Oke, 23 tuh halamannya berapa bang? 23 tuh halamannya ratusan ya? Beda-beda. Enggak. Oke, berarti abang masih baca buku ya? Nah, ini pertanyaan keempat nih, rapid question. Nih, relate sama anak muda zaman sekarang nih bang. Kenapa masih baca buku? Padahal kan tinggal YouTube atau TikTok kan. Kan banyak juga orang review-review di YouTube gitu. Kenapa masih baca buku bang? Lebih dalam aja dan fokus sih. Fokus. Dan tidak perlu nge-charge, baterainya nggak habis. Iya ya itu, iya benar-benar. Nggak perlu ngecas ya. Oke. Oke, nah ini yang